Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatahi alimu bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan belajar bahasa Arab dengan metode Al-Munir ya. Saya ucapkan selamat datang untuk ikhwan dan akhwat yang baru bergabung. Juga selamat belajar kembali untuk yang mengulang. Jadi di kelas Al-Munir ini ikhwan dan akhwat bisa mengulang kelas berkali-kali bebas gitu. Ada 8 level. Nah, kita akan mempelajari sedikit demi sedikit. Di setiap level, mohon maaf saya jadi host dulu ya. Mohon izin sebentar. Saya ketik dulu untuk hostnya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Nah, jadi di Al-Munir ini ada 8 level ya. 8 level itu termasuk Nahwu dan Shorof. Jadi level 1, level 2 Nahwu, level 3, level 4 Shorof, 5, 6 Nahwu, 7, 8 Shorof. Nah, setelah selesai, nanti menjadi alumni, kita bisa mengkaji kitab-kitab. Jadi ini sebagai 8 level ini sebetulnya pengantar untuk kita mengkaji kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya, baik dalam ilmu-ilmu keislaman ya, entah itu hadis atau tafsir dan lain-lain. Nah, insya Allah saya biidznillah saya usahakan pembelajarannya sebetulnya sangat mudah. Yang sulit itu bagi kita adalah istiqomahnya sebetulnya. Jadi makanya istiqomah itu punya tempat yang istimewa di dalam di dalam agama kita. Nah, di Al-Quran sendiri kan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Jadi diberikan tempat yang spesial, bukan cuma dalam masalah belajar, tapi dalam masalah kita istiqomah dalam beramal soleh begitu. Allah, orang yang mengatakan saya beriman kemudian istiqomah, nanti ketika sebelum meninggal malaikat akan turun dan memberikan kabar gembira. Atau baginda Nabi bersabda, afdolul a'mali adwamuha wa in qallat. Amal terbaik itu istiqomah walaupun sedikit. Nah, sholat duha 2 rakaat tapi tiap hari gitu. Sholat tahajud 2 rakaat tapi tiap hari. Istiqomah tapi sedikit. Ataupun kenceleng tiap Jumat tapi 5.000 tapi tiap Jumat itu kan bertahun-tahun begitu. Itu istiqomah itu amal terbaik. Termasuk belajar bahasa Arab ini. Jadi sedikit yang kita pelajari seminggu sekali, kalau istiqomah ada hasilnya. Itu. Nah, karena istiqomah itu berat ya, Allah dan Rasulnya tentu memberikan penilaian khusus pada orang yang istiqomah. Bahkan ada ungkapan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Gitu. Jadi bahasa Arab itu tidak susah, yang berat itu istiqomah. Jadi mudah-mudahan ikhwan dan akhwat dimulai dari sekarang kelas kita ini, kemudian kita istiqomah menapaki jenjang-jenjangnya, level-levelnya. Khusus saya berbicara dalam masalah pembelajaran ini. Ya.
umumnya tentu lebih luas ya kita dalam beramal soleh itu dituntut istiqomah. Tapi khusus di pelajaran ini mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan oleh istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam 8 level itu mungkin dalam setahun sudah kita rasakan banyak manfaatnya gitu. Terkadang yang mungkin ikhwan dan akhwat begini ya. Ikhwan dan akhwat pernah merasakan gini. Saya belajar kok di A bahasa Arab nggak bisa, di B nggak bisa, di C nggak juga, di D nggak juga, sudah kemana-mana. Masalahnya di istiqomahnya mungkin. Di A tidak selesai sudah pindah lagi ke yang lain. Di B tidak selesai sudah pindah lagi. Mungkin salah satu masalahnya di sana. Gitu. Jadi kita niat istiqomah insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di setiap level nanti ada ujian. Nah, ujiannya tentu saja take home, boleh lihat catatan, boleh lihat rekaman, boleh. Yang nilainya 100 nanti mendapatkan pembebasan biaya pembelajaran gitu ya. Walaupun biayanya sangat ringan sebetulnya. Jadi saya anggarkan nanti di level 2 sampai 8 itu setiap level hanya 20.000 untuk satu jenjangnya gitu. Tapi di dasar ini gratis insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan kita semua untuk mempelajari bahasa Arab ini ya. Baik, kita mulai. Kita akan masuk kepada pembelajaran tentang kalimah. Nah, di sini nanti insya Allah akan di-share PPT, PowerPoint, juga PDF, di-share nanti ikhwan dan akhwat bisa mempelajari lagi, rekaman juga insya Allah. Kita mulai dari kalimah. Suara saya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Insya Allah Jelas, jelas. 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 Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kita mulai dari istilah dasar. Ya. Istilah dasar itu seperti ini. Ada al-kalimatu. Nah, kalimah itu diserap dalam bahasa kita menjadi kalimat bahasa Indonesia itu, tapi beda makna. Kalau dalam bahasa Arab kalimah, dalam ilmu nahu dalam ilmu nahu secara khusus kalimah itu kata. Jadi bukan kalimat dalam bahasa kita, kalimah itu artinya kata. Kalau dalam ilmu sorof jumlah itu kalimat gitu. Istilahnya gitu. Kalau kata itu bahasa Arabnya kalimah, nah, kalau kalimat bahasa kita bahasa Arabnya jumlah. Nah, contoh gambarannya begini. Misalnya, nah saya mengatakan dalam bahasa Indonesia saya santri baru. Nah, saya ini adalah kalau dalam bahasa Arab dia itu kalimah, kata. Santri itu kalimah, kata. Baru itu kalimah, kata. Gitu. Nah, keseluruhannya saya santri baru itu jumlah atau kalimat sempurna. Nah, saya santri baru. Kalau ditranslate ke bahasa Arab, misalnya ana talibun jadid. Ana itu kalimah. Talibun itu kalimah atau kata dalam bahasa kita. Jadid kalimah atau kata dalam bahasa kita. Nah, keseluruhannya ana talibun jadid jumlah. Nah, itu. Nah, kemudian karena kembali ke sini ya. Karena kalimah itu adalah bahan dasar dari jumlah. Ini kan kalimah ya. Kata itu bahan dasar dari sebuah kalimat sempurna. Nah, atau kalimah itu bahan dasar dari jumlah, maka kita akan mulai dari mengkaji tentang kalimah atau kata. Apa itu kalimah atau kata? Kata itu adalah kumpulan dari huruf hijaiyah yang membentuk sebuah makna begitu ya, itu kata. Nah, kita lihat di sini kalimah.
Kalimah atau kata atau sekumpulan lafaz yang terucap, sekumpulan huruf hijaiyah yang terungkapkan, terangkai menjadi sebuah makna tertentu, itu kalimah ya atau kata. Dia dibagi 3. Ada 3 jenis. Insya Allah kita sudah tahu ya, kebanyakan kita insya Allah. Kalimah atau kata itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-ismu isim. Gitu. Apa itu isim? Isim itu pertama kalimah atau kata yang punya makna. Yang kedua tidak disertai waktu. Jadi isim itu adalah kata yang punya makna dan tidak ada sudah, sedang, atau akan. Gitu. Boleh kita katakan kata benda ya. Misalnya kitabun, buku. Kita tidak akan mengatakan sudah buku, sedang buku, atau akan buku. Nah itu ya. Itu namanya isim. Qalamun, pulpen. Kita tidak akan mengatakan sudah pulpen, sedang pulpen, akan pulpen. Baitun, rumah. Ini isim. Kenapa? Karena tidak dia punya makna satu dan dia tidak sertai waktu. Baitun kita tahu apa itu rumah. Kita paham ada maknanya. Terus tidak ada sudah rumah, sedang rumah, akan rumah, itu tidak ada. Gitu. Itu namanya isim. Atau kita bisa sederhanakan sebagai orang yang baru belajar dari dasar sekali, boleh kita katakan isim itu kata benda. Yang kedua fi'il. Kalau fi'il itu kata yang memiliki makna tapi ada waktunya. Jadi kalau fi'il dalam bahasa kita kata kerja lah begitu. Dia ada sudah, ada sedang, ada akan. Misalnya duduk. Ya, kita boleh kan mengatakan sudah duduk, sedang duduk, akan duduk. Kalau tadi kan kalau misalnya meja, tidak akan kita mengatakan sudah meja, sedang meja, akan meja. Kalau itu isim, tidak ada waktu. Kalau fi'il atau kata kerja bahasa kitanya, itu ada waktu. Ada sudah, sedang, akan. Nanti kita ambil beberapa sampelnya ya. Ada harf. Harf itu kata yang tidak memiliki makna mandiri. Dia itu harus disertai dengan kata yang lain. Misalnya bi. Bi itu bisa bermakna qasam, sumpah, demi. Billahi, demi Allah. Bi itu bisa bermakna musahabah. Artinya ma'a, bersama. Bisa gitu. Bi artinya bersama. Bi bisa bermakna isti'anah. Bermakna dengan pertolongan. Bi bisa bermakna sababiyah. Sebab. Bi banyak. Ada kurang lebih 14 makna. Nah, kita bisa mengambil satu dari makna bi itu kalau disandingkan dengan kata yang lain. Misalnya, billahi, demi Allah, misalnya gitu. Oh, berarti ini bi bermakna sumpah. Itu huruf itu begitu. Jadi dia itu tidak punya makna. Dia punya makna, tapi maknanya itu bisa dipastikan kalau sudah disandingkan dengan kata lain. Itu bi. Huruf itu gitu. Kalau isim ya disimpan sendiri juga pada dirinya sudah ada makna. Baitun kan tidak perlu disandingkan dengan kata lain, kita sudah paham rumah itu ya seperti apa maknanya, baitun, rumah gitu. Kalau huruf itu nggak bisa, dia harus disandingkan dengan kata yang lain baru bisa diperkirakan maknanya. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan ya, kalimah itu ada isim, lalu isim itu kata benda lah katakan. Ini sebagai gambaran awal bagi kita yang baru belajar supaya tidak ribet dengan istilah. Oke lah kita ambil satu penerjemahan yang sangat simpel. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja,
Harf itu kata sambung. Nah, intinya seperti itu. Kalimah atau kata ada 3 isim, kata benda, fi'il, kata kerja, harf, kata sambung. Ya. Tamam. Mafhum, ikhwan akhwat? Insya Allah. Allah maklum Tat. Insya Allah, Tat. Maaf, afwan. Nah ini ya, jadi kesimpulannya isim ada kalimat atau kata ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf atau huruf. Itu. Seperti itu. Bisa difahami ikhwan dan akhwat. Insya Allah. Ustaz. Insya Allah ya. Nah, sekarang kita akan masuk satu pembahasan yang baru. Ya, satu pembahasan yang baru. Yaitu tentang bab tentang i'rab. Satu bab tentang i'rab. Ya. Ini i'rab itu nanti saya bahas dulu di sini. I'rab itu kita lihat sini. Ini i'rab adalah perubahan akhir kalimat, perubahan akhir kata. Ini adalah pelajaran inti di dalam kelas kita tentang bagaimana mempelajari perubahan akhir kata. Disebabkan oleh berbagai faktor ya di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, namanya amil. Nah, nanti akan kita pelajari. Jadi perubahan akhir kata disebabkan amil atau faktor-faktor penyebab perubahan dalam ilmu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal perubahan itu. Misalnya kita mengatakan roti. Nah, roti ini kalau jadi subjek, jadi predikat, jadi keterangan tetap roti. Misalnya jadi subjek, roti itu enak, kan? Roti itu enak. Terus misalnya jadi objek misalnya, saya makan roti. Terus jadi keterangan, ada sosis di dalam roti. Tetap roti. Tidak rotu, rota, roti gitu. Ini misalnya saya makan rota.
ada sosis di dalam roti. Ini rotu itu enak, tidak rotu, rota, roti enggak. Tapi kalau bahasa Arab tuh ada perubahan akhir. Al-khubzu roti. Al-khubzu ladhidhun. Roti itu enak. Khubzu domah. Saya makan roti. Akulul khubza fathah. Gitu. Misalnya ada daging di dalam roti. Al-lahmu fil khubzi. Khubzu, khubza, khubzi. Nah, gitu. Itu inti dari ilmu nahu itu, ilmu bahasa Arab itu. Bagaimana kita mempelajari perubahan ujung kata. Di dalam Quran kita menemukan banyak. Nanti kita akan belajar di sini. Kita akan ambil beberapa contoh. Itu bedanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di negeri kita secara umum ya. Tidak ada perubahan akhir kata. Gitu. Nah, dalam bahasa Arab istilah perubahan ini namanya i'rab. Nah, nanti akan nyambung dengan isim fi'il huruf tadi. Nanti kata yang berubah atau kalimah atau kata yang mengalami perubahan akhir namanya mu'rab. Nah, terus kalimah atau kata yang tidak mengalami perubahan akhir namanya mabni. Mu'rab berarti berubah-ubah. Akhirnya ujung katanya mabni tidak berubah. Gitu. Konsep tentang perubahan itu judulnya i'rab. Ada i'rab, ada mu'rab. Kita harus bisa membedakan. Gitu ya. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata, intinya gitu. Kalau mu'rab adalah kata yang mengalami perubahan, kalau mabni kata yang tidak mengalami perubahan. Kata atau kalimah yang tidak mengalami perubahan. Contoh gini. Contoh kita tulis di sini ya. Ada contoh kalimah atau kata yang mu'rab yang mengalami perubahan akhir. Ada contoh kalimah atau kata yang mabni tidak mengalami perubahan akhir. Contoh yang mu'rab misalnya pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu dhammah tuh. Tapi di ayat lain kita temukan innallaha ma'as sabirin, fathah. Terus ayat lain kita menemukan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, Allahu, Allah, Allahi. Nah, berarti kata Allah itu kategorinya mu'rab gitu. Berubah-ubah belakangnya. Contoh lain misalnya, jannat. Kita sering menemukan kata jannatun, jannatun tajri. Di kesempatan lain kita menemukan jannatin tajri. Ada kalanya dhammah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Kadangkala kasrah, jannatin tajri. Nah, itu berarti kata jannat kategorinya mu'rab. Kenapa? Karena berubah-ubah. Gitu. Contoh lagi misalnya kata Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kan? Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Muhammadun. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu. Contoh lain, Allahumma sholli ala Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tuh. Berarti kata Muhammad, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Dia Berbau. mengalami berubah belakangnya, betul. Itu ya, jadi mu'rab berubah-ubah belakangnya. Nah, ada lagi yang mabni. Kalau mabni itu nggak berubah. Contohnya misalnya pada kata di sini bisa kita lihat misalnya hadza. Yasqutu hadza. Ini jatuh. Yasqutu hadza. Ini jatuh. Hadza. Contoh lain misalnya yara Zaidun hadza. Zaid melihat ini. Marra Zaidun bihadza. Zaid melalui ini, melewati ini. Hadza, hadza, hadza.
dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita menemukan kata hadza, tidak akan jadi hadzu, tidak akan jadi hadzi, tetap hadza, tidak akan berubah. Nah, itu namanya mabni. Gitu. Ana, misalnya ana, wala ana abidum ma abadtum. Ana, la ilaha illa ana fa'budni. Banyak ayat yang ana selalu tidak berubah. Ana tidak jadi anu, tidak jadi ani, tetap ana. Gitu. Itu mabni berarti kataan. Gitu. Jadi kesimpulannya, kosakata dalam bahasa Arab itu jumlahnya, ikhwan dan akhwat, tanpa pengulangan ada 12 juta. Itu di kantor berita Al Jazeera ya, saya membaca artikel Al Jazeera. Dia bilang ada 12 juta kosakata bahasa Arab. Gitu. Nah, yang 12 juta itu dibagi dua kelompok besar. Ada yang mu'rab berubah akhirnya, ada yang mabni tidak berubah akhir. Apa kaitannya dengan isim, fi'il, huruf tadi? Nah, kaitannya begini. Nih ini contoh lagi kayaknya. Nah, contoh lagi nih. Contoh yang mu'rab. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun al jannati. La yadkhulal jannata illa sampai ila akhir ayat. Jannata. Lahu jannatum min nakhil. Nah, al jannati jannata jannatu. Nah, gitu. Mu'rab. Wa ana tawwabur rahim. Ana uhyi wa umit. Wala ana abidum ma'abatum. Ana nggak berubah. Mabni itu. Nah, gitu. Jadi ada mu'rab berubah ujungnya, mabni nggak berubah ujungnya. Nah, akhirnya kesimpulan akhirnya begini. Kita gabungkan dengan yang tadi. Kalimah atau kata ada dua kelompok besar, ada tiga kelompok besar, ada isim, ya, kata benda. Ya. Kalau mau dirinci lagi, kata benda, kata ganti, kata tunjuk, kata sifat masuk kategori isim. Pokoknya yang bukan pekerjaan gitu ya, isim. Kalau fiil itu kata kerja dan kata perintah ada dua. Huruf kata sambung. Nah, tadi saya katakan 12 juta kosakata bahasa Arab itu tidak keluar dari tiga kategori ini. Imma dia itu isim, wa imma fiil atau harf. Tidak ada yang keempatnya. Gitu. Jadi bahasa Arab itu cuma mempelajari tiga ini, isim, fiil, huruf. Tidak banyak sebetulnya. Tiga ini. Gitu. Nah, digabungkan dengan yang tadi, menurut penelitian para ulama, isim ada yang berubah akhirnya, namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah akhirnya, namanya mabni. Tuh. Fi'il, ada yang berubah akhirnya, namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah akhirnya, namanya mabni. Huruf semuanya mabni. Nah, gitu. Jadi ini adalah peta besar pelajaran ilmu nahwu. Oke, kalau tadi dibilang bahasa Arab itu kosakatanya 12 juta, ya tidak lepas dari ini. Isim, isim itu dibagi dua, ada yang berubah akhirnya mu'rab, tidak berubah ujungnya, mabni. Kemudian fi'il, kata kerja, kata perintah, ada yang mu'rab, berubah ujungnya, akhirnya ada yang mabni, tidak berubah. Huruf, kata sambung, tidak berubah. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditambahkan? Paham ya khonakat pelajarannya sampai sini? Alhamdulillah Ustaz. Allah fahimna. Kalau Nah, Ustaz. insyaallah ya. Nah, kalau sudah paham sampai di sini, kita akan pelajari satu-satu berdasarkan peta ini. Jadi, ikhwan akhwat punya, kalau kita mau ke satu tempat yang kita tidak kenal kan kita bisa apa namanya dibantu dengan peta gitu. Oh, ini arahnya ke sini ke sini ke sini. Kalau sekarang ada Google Map gitu ya. Arahnya ke sini gitu kan.
Nah, ini adalah peta untuk mempelajari ilmu nahwu secara keseluruhan. Itu kita belajar kitab nahwu dari yang tipis sampai yang tebal itu tidak jauh-jauh dari peta ini. Nah, kita mulai dari sini dulu. Nah, isim yang mu'rob, yang berubah akhirnya. Dari sini dulu kita mulai. Gitu. Nanti akan melangkah ke sebelah sini, ke mabni, ke fi'il, ke huruf nanti. Sekarang kita mulai dari sini dulu. Tamam. Nah, ini isim yang mu'rob. Tadi kan isim yang mu'rob yang berubah akhirnya ada 5 jenis. Ada 5 macam. Ya. Isim yang berubah akhirnya, isim yang mu'rob, ada 5 macam, yaitu pertama namanya isim mufrad. Kalau bahasa Arabnya al-ismul mufradu. Coba ini mah supaya mudah di lisan aja. Nah, supaya mudah di lisan. Itu ya, Afwan. Jadi pertama isim mufrad. Ya, isim yang menunjukkan nanti akan dibahas definisinya. Isim mufrad ini mah supaya mudah di lisan kita bilang isim mufrad. Yang kedua musanna. Al-musanna. Nah, kita bilang musanna. Yang ketiga jam'ul mudzakkaris salimu. Kita katakan jamak mudzakkar salim. Yang keempat jam'ul muannatsis salimu. Kita katakan jamak muannas salim. Supaya mudah di lidah kita aja. Yang kelima jam'ut taksir, kita katakan jamak taksir. Isim mu'rab, isim yang berubah akhirnya ada 5 kategori. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Nah, 5 kategori ini. Tamam. Nah, kita akan uraikan di pertemuan ini satu demi satu. Mulai dari isim mufrad. Nah, kita mulai dari isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kalimah atau kata ya. Kalimah isim, kata yang kategorinya isim yang menunjukkan kepada makna satu. Contohnya misalnya kitabun, buku, itu sudah maknanya sudah mengandung makna satu. Sebuah buku berarti. Contoh lagi misalnya Afwan, saya coba edit dulu ya supaya enak. Coba Afwan. Selesai Muhammad. Nah, ini dan sisinya pakai ini aja. Mana nih? Slide. Nah, ini. Kitabun buku. Contoh lagi misalnya Afwan. Mungkin di sininya gini saja. Nah, tadi kitabun, kemudian sayyaratun mobil, tuh contohnya. Sayyaratun mobil. Kemudian contoh berikutnya muallimun, guru. Itu contohnya. Kemudian contoh berikutnya lagi muslimatun atau solihatun, wanita solehah. Banyak ya contoh-contohnya. Ada masjidun, masjid, ada macam-macam. Jadi
di sekeliling kita kosakata itu hampir semuanya isim mufrad. Jadi bentuk dasarnya isim mufrad itu, bentuk dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke itu ya ini isim mufrad ya. Sudah, terus sekarang kita masuk ke musanna. Baik, untuk isim mufrad dulu paham semuanya atau ada pertanyaan? Afwan Ustadz, isim mufrad itu ujung katanya selalu tanwin Tidak atau mesti juga. Tidak mesti tanwin. Misalnya al-kitabu boleh atau kitabun. Jadi kalau tanwin jangan dikasih alif lam, kalau alif lam jangan dikasih tanwin. Jadi pilih salah satu. Al-kitabu atau kitabun. Al-masjidu atau masjidun. Al-qalamu atau qalamun. Nah, gitu. Mafhum? insya Allah. Ya. Ada lagi tambahan? Nah, itu isim mufrad, kata menunjukkan satu. Ada musanna. Musanna itu kata, kita lihat di sini. Musanna, isim yang menunjukkan kepada makna dua. Dari isim mufrad tadi tinggal ditambahkan ani atau aini. Gitu. Ani atau aini. Kita lihat di sini. Tadi kan satu itu kitabun, satu buku. Nah, kalau kita ingin mengatakan dua buku, ini kitabunnya difathahkan dulu, kitaba, lalu tinggal tambahkan ani atau aini. Berarti dua buku. Menjadi kitabani atau kitabaini. Ani, aini. Itu namanya musanna, kata menunjukkan dua. Ya, di Quran kita pernah mendengar alam naj'al lahu apa? Ainaini. Ainain. Dua mata ainaini. Sifatain. Walisanau wasyafatain. Wasafatain. Wahadainahun Najdain. najdain. Itu dua. Dua bibir, dua mata, itu kemudian Allah SWT Muhammad. Dua bibir itu ini ya. Dua bibir atas, bibir bawah itu ini. Jadi kalau mulutnya satu, mulut gitu. Kalau bibir dua atas bawahnya. Namanya syafatain. Gitu. Ya, kemudian najdain dua jalan. Contoh lagi misalnya pada ungkapan solihatun wanita soleh. Nah, tunnya jadi tak dulu, solihata. Terus tak kalau ada tamar butoh nanti jadi tak biasa begini. Nah, solihatun berarti jadi apa? Kalau dua wanita soleha. Solihatani. Hataini. Atau solihataini. Solihat. Nah, solihatani atau solihataini. Ani, aini. Gitu. Nah, contoh lagi misalnya sayaratun mobil. Sayaratunnya jadikan tak dulu, nanti taknya jadi seperti ini. Jadi apa kalau dua mobil? Sayarotani. Sayarotaini. Sayarotani, sayarotaini, ani, aini. Itu dua mobil. Gitu. Dan banyak lagi contohnya ya. Pokoknya isim mufrad tadi itu kata menunjukkan satu itu tinggal ditambahkan ani atau aini. Itu muslimun, muslimani, muslimaini. Itu kafirun, orang kafir, kafirani, kafiraini. Itu zalimun, zalimani, zalimaini. Baitun, rumah, baitani, baitaini dan seterusnya. Gitu. Jadi tambahkan ani atau aini. Oh, linknya salah. Lihat di grup. Afwan. Nah, terus jamak mudzakkar salim. Musanna tadi paham? Insya Allah Ustaz. Boleh nanya lagi Ustadz, Boleh, boleh tidak apa. eh, bagaimana kita menentukan kita memakai tani atau taini? Itu di depan insya Allah. Tuh. Jadi sekarang tahu dulu kalau ani aini itu identifikasi bahwa dia musanna. Gitu. Ya. Ada lagi? Nah, itu. Afwan Ustadz mau nanya, Hmm. ini seperti itu ya Ustadz, kosakatanya. Jadi seperti baunya huma 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 hum gitu. Enggak.
Enggak. Tidak. Kita hanya menambahkan ani aini saja. Gitu. Jadi kita belum belajar kata ganti ya. Gitu. Oh, Mm-mm. ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ustaz. Masjidun. Gimana? Iya. Mohon maaf, kembali Iya. ke yang isim mufrad sedikit Pak Ustadz. Mhm. Di dalam bahasa Indonesia itu kan dikenal dengan kelompok kayak misalkan satu lusin, Mhm. satu. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab, apakah dikenal juga pengelompokan itu seperti satu lusin? Nah, ketika berlaku, apakah itu dipandang mufrad atau jamak? Karena misalkan satu lusin terdiri dari 12 gitu misalkan Pak Ustadz. Iya. Ya. Iya. Iya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia selusin Iya, 12. misalkan ada pengelompokan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Cuma di dalam bahasa Arab pengelompokan seperti itu naif. Naif Naif. itu ada naif. Naif itu antara kalau tidak salah 3 sampai 9 misalnya. Naif. Nah, ada juga. Tapi secara lafadz itu mufrad. Oh, Jadi seperti kita mengatakan satu lusin itu kan satu. betul, Cuma nah itu. satu Meskipun di satu dalamnya paket. banyak gitu ya Pak Ustadz ya. Meskipun dalamnya banyak, Tapi betul. konteksnya mufrad ya. Konteksnya mufrad. Mufrad, Gitu. siap, siap. Ada Mufrad. satu lusin, ada satu gross. Ada satu gross gitu. Itu nanti dilihat dari kosakatanya apakah ada padanannya nggak di bahasa Arab itu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi tambahan? Nah, itu ya musanna. Sekarang kita masuk jamak mudzakkar salim. Dalam bahasa Indonesia kita juga mengetahui kalau jamak itu banyak. Jadi dalam bahasa Arab ada satu, ada dua, ada banyak gitu. Nah, ada 1, 2 dan banyak. Nah. Coba kita masuk ke materinya. Jamak mudzakkar salim. Ini. Jadi jamak mudzakkar salim itu isim menunjukkan banyak. Ini clue-nya ya, menunjukkan banyak. Kalau isim mufrad menunjukkan satu, mutsanna menunjukkan dua, jamak mudzakkar salim menunjukkan banyak. Nah, belakangnya tadi kalau mutsanna kita ingat-ingat ya. Ani, aini, itu mutsanna. Ani, aini. Kalau jamak mudzakkar salim belakangnya una atau ina. Dari isim mufrad itu kita tambahkan una atau ina. Itu jamak mudzakkar salim. Nah, gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Kita ambil contoh. Nah, tapi catatannya jamak mudzakkar salim itu untuk isim mufrad yang manusia, orang, bukan benda. Dan orangnya pun laki-laki. Nah, ketika ingin menyatakan banyak, kita pakai jamak mudzakkar salim. Gitu. Kalau perempuan tidak masuk sini. Jadi kalau ada isim mufrad, kata yang menunjukkan satu tadi, seorang perempuan, ketika kita ingin menyatakan banyak, itu tidak bisa masuk ke sini. Kalau ada isim mufrad benda, baitun, qalamun, kitabun, itu tidak masuk sini. Karena ini adalah untuk isim mufrad yang orang laki-laki. Misalnya, nanti contohnya di sini saya tunjukkan. Contohnya di sini. Nah, muallimun seorang guru laki-laki. Itu isim mufrad itu satu orang. Karena kalau perempuan muallimatun, muallimah perempuan. Kalau laki-laki muallimun. Nah, kalau musannanya sama, benda, manusia, binatang, hewan, jin gitu, malaikat. Kalau untuk musanna sama, tambahkan ani atau aini. Berarti muallimun kalau dua orang, muallimani, muallimaini, ani, aini gitu. Sama. Tapi kalau jamaknya, nah dari sini kita tinggal tambahkan una atau ina menjadi muallimuna, muallimina, para guru. Gitu, muallimuna, muallimin. Jadi tambahkan una atau ina. Contoh lagi. Contoh lagi, contohnya ada banyak ya. Ini saya ambil satu contoh saja. Bisa difahami tidak satu contoh ini? Atau perlu contoh lain tambahan? Tambah Ustaz. Contoh Tambah lagi, ya? Dad. Boleh. Misalnya kafirun, seorang laki-laki yang kafir. Kalau perempuan kafirotun.
Nah, kafirun. Dua orang. Firani Ini. atau Kafiroin. kafiroin. Kalau dua orang kafirani atau kafiroini. Firoin. Nah, ini musanna, menunjukkan dua. Firoini. Nah, kalau banyak, nah dari sini jadi apa? Dari kafirun ini. Kafiruna, kafirina. Kafirina. Kafiruna atau kafirina. Gitu. Nah, coba saya tunjukkan buku ya, biar enak kita nulisnya. Kita nulis di buku aja. Ini saya ada buku Al-Munir, kalau ikhwan akhwat misalnya mau membeli yang belum punya boleh. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Ini saya tunjukkan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Ya, nggak terasa. Nggak kerasa. Iya. Nah ini Afwan. Ini ada Kalau malam tuh rasanya lama ya Ustadz. lama kalau malam ya, karena mungkin kalau pagi, ngantuk kalau dan sore. sebagainya. Iya, betul. Nah ini contohnya. Kita bikin contoh untuk jamak mudzakkar salim. Nah ini. Jamak mudzakkar salim isim menunjukkan banyak, lebih dari dua, di belakangnya ada an, una atau ina, afwan. Contohnya ini. Solihun, satu orang yang saleh. Kalau dua orang, solihani, solihaini. Seperti biasa, tambahkan ani atau aini. Nah, kalau banyak, nah dari mufrad ini tambahkan una atau ina. Solihuna, orang-orang soleh, atau solihina. Gitu. Mukminun, satu orang mukmin. Kalau dua orang, mukminani atau mukminaini. Kalau banyak, dari mufrad ini tinggal tambahkan una. Mukminuna atau mukminina. Una, ina. Gitu. Mujahidun, kalau dua, mujahidani, mujahidaini. Kalau banyak, mujahiduna, mujahidina. Bahkan nama orang Zaidun, Zaidani, Zaidaini, Zaiduna, Zaidina. Bisa difahami, kawan-kawan. Kita ambil sampel beberapa latihan di sini. Coba kita sama-sama ya. Satu orang pelajar, talibun. Kalau dua orang apa? Talibani. Afwan. Tamam, talibani atau talibaini. Tolibaini. Betul. Talibani atau talibaini. Kalau banyak kan? Tolibuna. Tolibuna. Atau talibina. Ya. Kita ambil satu sampel lagi. Kafirun kalau dua orang? Kafiroini. Kafiroini ya, nunnya kasrah kalau musanna. Kalau banyakan? Kafiruna. Kafirun, Ustadz. Kafirina. Tantofiru. Kafiruna atau kafirina. Kafirina. Nah, dan seterusnya ya. Ya, kita cukupkan latihannya sampai di sini. Sampai di sini, ikhwan akhwat bisa paham jamak mudzakkar salim? Insyaallah. Nah, baik. Baik. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. Ya. Sekarang kita belajar jamak muannas salim. Ini. Kita kembali ke sini. Nah, kalau jamak muannas salim, apa itu jamak muannas salim? Isim yang menunjukkan banyak, ya, diakhiri dengan alif ta. Nah, jadi tadi kalau jamak mudzakkar salim itu dari isim mufradnya tambahkan una atau ina. Kalau jamak muannas salim tambahkan alif ta. Atun ya kalau gampangannya gitu, atun. Nah, gitu. Tapi ada catatan. Jamak muannas salim nanti untuk isim mufrad yang perempuan. Ya, kalau tadi isim mufrad laki-laki masuknya jamak mudzakkar salim. Kalau yang perempuan, nah masuknya jamak muannas salim.
entah itu perempuannya memang orang perempuan, ya, atau benda yang secara perlakuan tata bahasa diikutkan kepada perempuan. Namanya muannas. Misalnya benda yang ada tak marbutohnya gitu ya. Nah itu nanti jamaknya masuk sini. Secara umum seperti itu. Nah contohnya misalnya, nah muslimatun, wanita muslimah. Nanti cara membuatnya, kalau musana sama. Musana dulu, kita bikin dua dulu. Muslimatun kalau dua orang jadi apa? Muslimatani. Muslimataini. Tamam, sahih. Muslimatani, muslimatain. Nah kalau banyak, buang dulu tak marbutoh ini. Muslimah, baru tambahkan alif ta. Jadi apa? Muslimatun. Muslimatun. Nah, Ya, jadi ada tambahan alif ta. Muslimatun seperti itu. Berarti wanita-wanita muslimah gitu. Lagi. Contoh lagi, sayyaratun mobil. Kalau dua mobil, sayyarataini, dua mobil. Nah, kalau untuk banyak dibuang dulu tak marbutohnya, sayyaro, tinggal tambahkan alif ta. Jadi apa? Sayyaratun. Nah, gitu. Bisa dipahami cara membuatnya. Nah, sampelnya kita bisa ambil lagi di sini di buku ini. Nah, misalnya zalimatun, wanita yang zalim. Kalau dua orang gimana? Zalimatani. Betul, zalimatani atau zalimataini. Kalau banyakkan wanita-wanita yang zalim, nah, zalimatun. Buang tak ini jadi zalima, tinggal tambahkan alif ta menjadi zalimatun. Gitu. Gimana? Ya. Tabibatun. Kalau dua orang, Tobibataini. atau tabibataini. Alif sama tak. Nah, kalau jamak jadi apa? Tobibatun. Tabibatun. Tobibatun. Nah, kecuali yang dari awalnya sudah tidak ada tamar butoh begini, kita tidak perlu membuang tamar butoh kalau tidak ada tamar butoh. Tinggal tambahkan alif ta saja. Misalnya Hindun. Nah, kalau dua orang, Hindani atau Hindaini. Kalau banyakkan jadi apa? Hindatun. Hindatun. Gitu, jadi tinggal tambahkan alif ta. Kalau sudah dari awalnya tidak ada tamar butoh, berarti tidak perlu ada pembuangan apa-apa. Mafhum, ikhwan akhwat. Insyaallah Ustaz. Nah, insyaallah. Nah, terakhir jenis namanya jamak taksir. Kalau jamak taksir itu harus lihat kamus. Tidak ada ciri khasnya. Kalau musanna tinggal tambahkan ani aini. Jamak muzakkar tambahkan una ina. Jamak taksir harus lihat kamus. Kebanyakan jamak taksir itu benda-benda. Gitu. Ya. Contohnya misalnya di sini. Qalamun, pulpen. Kalau dua, qalamani, qalamaini. Kalau banyak, aqlamun. Nah, ini harus lihat kamus. Tidak ada tidak ada ciri khas tambahan apa gitu enggak. Baitun, rumah. Kalau dua, baitani atau baitaini. Kalau banyak, buyutun, rumah-rumah. Babun, pintu. Kalau dua semua sama. Ani aini, babani, babaini. Ya. Babani, babaini. Kalau jamak, abwabun. Gitu. Rajulun, kalau dua, rajulani, rajulaini, jamak rijalun. Surun, pagar,
surani, suraini, jamak aswarun. Tariqun, jalan. Kalau dua, tariqani, tariqaini. Kalau jamak, turuqun. Nah, itu harus lihat kamus. Nah, di Al-Munir ini insya Allah semuanya disiapkan. Jadi ikhwan akhwat sudah disiapkan terjemahnya karena kita baru belajar. Yang penting kita fokus ke menganalisis ininya, strukturnya. Gitu. Jadi terjemah ini sudah disiapkan insya Allah. Gitu. Nah, itu kesimpulannya seperti ini. Kita masuk ke jamak taksir terakhir ya. Jamak taksir adalah jamak yang merubah susunan isim mufradnya. Harus lihat kamus tadi. Kitabun, kalau dua sama, kitabani, kitabaini, kalau banyak kutubun, kitab-kitab gitu. Itu kesimpulannya kembali ke sini. Isim yang mu'rab, isim yang berubah akhirnya, berubah ujungnya ada 5 jenis. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Gitu. Nah, kesimpulan akhirnya jadi begini. Ya, kalau kita mengidentifikasi, kalau ada ani atau aini belakangnya, maka dia mutsanna. Kalau ada una atau ina belakangnya, dia jamak mudzakkar salim. Kalau ada alif ta, dia jamak muannas salim. Tapi kalau tidak ada apa-apa, belakangnya dia antara isim mufrad dan jamak taksir. Nanti lihat terjemahnya. Misalnya kalau buku-buku, isim mufrad atau jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir karena banyak. Nah, gitu. Itu identifikasinya gitu. Contoh nih. Rufufun, rak-rak buku. Apa tuh jenisnya? Jamak taksir. Jamak Jamak taksir. taksir. Bukan musanna karena tidak ada ani atau aini. Bukan jamak mudzakkar karena tidak ada una atau ina. Bukan jamak muannas karena tidak ada alif ta. Nah, kemungkinan antara isim mufrad atau jamak taksir, lihat terjemahnya rak-rak. Oh, banyak. Oke, jamak taksir. Mafhum? Contoh lagi. Tobibatun. Jenis apa nih? Muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Tinggal lihat belakangnya ada alif ta. Nah, gitu. Muhandisani. Apa nih? Musanna. Ada Ani. ada ani nih. Muhandisani musanna. Nah, musanna. Kita tulis di sini musanna. Contoh lagi. Najihina. Musanna. Jamak mudzakkar salim. Najihin. Iya benar. Jamak Berarti apa? mudzakkar salim. Jamak Mudzakkar salim. Ina. Nah, gitu. Ada ina. Aini. Suka ketuker. Contoh lagi. Thalajatun, kulkas. Mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad cuma satu. Menunjukkan satu isim mufrad. Tidak ada ani aini, tidak ada una ina, tidak ada alif ta. Berarti antara isim mufrad atau jamak taksir. Terjemahnya cuma kulkas saja, bukan kulkas-kulkas. Oh, berarti isim mufrad. Gitu. Satu lagi ya, terakhir. Darajatun, sepeda. Isim mufrad. Tidak ada ani aini, bukan musanna. Tidak ada una ina, bukan jamak mudzakkar. Tidak ada alif ta belakangnya, bukan jamak muannas. Karena menunjukkan satu, sepeda, isim mufrad. Itu kesimpulannya seperti ini ya. Jadi menganalisisnya nanti saya kasih soal-soal seperti ini minggu depan, tinggal dicocokkan dengan ini. Bisa difahami ikhwan akhwat. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ustaz, ditutup? kalau jamak taksir itu muannas berarti ya? Atau Muannas.
Muannas, tapi kita belum masuk materi muannas. Iya, tapi dia muannas. Setiap jamak ghair akil, jamak yang kan orang, dia muannas. Gitu. Ada lagi tambahan? Pak Ustadz, Gimana? ini tadi yang apa jama mudzakkar salim itu kan hanya berlaku untuk orang laki-laki ya. Ketika misalkan apakah ada benda misalkan yang memang dihukumi, tadi itu ada istilah secara tata bahasa misalkan masuk kepada mudzakkar, apakah otomatis dia menjadi jama taksir ketika untuk menyatakan jamaknya? Kalau ada tidak masuk kriteria ya kan harusnya Betul. jamak mudzakkar itu kan orang ya. Orang, betul. Orang, dan dia orangnya itu laki-laki. Ternyata ada yang bukan orang. Tapi bentuknya seperti jamak mudzakkar, itu namanya mulhaq. Mulhaq itu kata yang digabungkan walaupun tidak memenuhi kriteria jamak, kata yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Alam semesta itu kan bukan orang. Nah, itu namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Ada tambahan istilah mulhaq jamak mudzakkar salim. Kata yang digabungkan kepada jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Itu di level 2 atau level 3 bisa kita pelajari. Ada lagi mungkin tambahan? Cukup insyaallah ya. Gimana Kang? Kalau campuran antara laki-laki perempuan yang banyak itu masuk jamak mudzakkar salim, Ustaz? Iya. Jadi begini, jamak mudzakkar salim itu untuk isim mufrad yang laki-laki. Misalnya muslimun. Muslim itu seorang muslim laki-laki. Ketika jadi jamak muslimuna, muslimina, secara makna boleh ada perempuan di situ. Jadi kaum muslimin itu boleh ada perempuan di situ. Gitu. Kalau sudah jadi jamak begitu, secara konten walaupun satu orang perempuan boleh ada di situ. Gitu. Tapi secara lafaz dia itu jamak mudzakkar salim. Isim mufradnya itu harus laki-laki, muslimun. Gitu. Mafhum ya? Ada lagi tambahan? Hadirin mungkin ya Pak Ustadz ya, mirip hadirin gitu ya. Nah, betul. Hadir, orang yang hadir itu laki-laki. Isim mufrad. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan di sini. Kalau perempuan itu hadirah. Kalau laki-laki hadir. Perempuan hadirah. Nah, ini. Nah, saya bikin dulu. Hadirun, satu orang laki-laki yang hadir. Nah, ini ketika jamak bisa kita mengatakan hadiruna, hadirina. Nah, aslinya para laki-laki yang hadir. Tapi perempuan boleh masuk di situ. Secara makna, secara konten boleh ada perempuan di situ. Misalnya dalam satu forum para hadirin sekalian, gitu kan jamak mudzakkar salim tuh. Enggak mesti harus semuanya laki-laki, mesti boleh ada perempuannya, enggak apa-apa gitu. Itu dari sisi makna ya. Jadi Ustadz, kalau ainal muslimuna berarti termasuk perempuan di dalamnya yang diseru ya Ustadz. Masuk perempuan. Ainal muslimun, di mana kaum muslimin? Itu termasuk perempuan. Secara makna begitu. Nah, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dan Iya, sami-sami bangga.